Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kan periodenya terbagi dua, Ibu Bapak. Ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Di waktu Nabi berada di periode Mekah, itu adalah penerapan dan pemantapan akidah ke dalam apa ini? Suasana kebatinan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Nah itu baru. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi di saat Nabi berada di Mekah. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, di samping akidah ada yang baru, yaitu ibadah, syariat. Jadi Islam itu kalau kita coba membelah menjadi dua, sebelah namanya adalah akidah, sebelah lagi namanya syariah. Di Mekah hanya akidah, belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa. Yang ada hanya mari kita menyembah Allah, hanya itu saja. Tapi sesampai Nabi di Madinah, itu sudah ada sholat, sudah ada zakat, sudah ada haji, dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin sekalian, artinya apa? Kerja Nabi sesampai di Madinah lebih berat, permasalahannya lebih banyak. Kenapa? Karena umat perlu diperintah untuk mengerjakan sesuatu. Makanya dalam sejarah sirah nabawiyah kita baca, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu di Mekah. Nabi selama di Mekah itu hanya mengajak kepada kebaikan. Mari kita menyembah Allah, mari kita berbuat baik. Minum-minuman keras yang mereka lakukan belum disentuh-sentuh. Menyembah patung yang mereka lakukan dibiarkan saja dulu. Hanya mari kita menyembah Allah. Makanya ada yang menyembah Allah, nanti pagi sore dia menyembah patung lagi. Karena belum ada pencegahan. Mari kita bantu orang sebelah, belum ada. Tetapi sampai di Madinah, wa yanhauna 'anil munkar, baru mereka itu dicegah dan berbuat munkar. Ini juga bisa kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Ternyata memang kalau kita mengajak manusia kepada kebaikan, harus dimulai dari mengajak mereka, jangan dicegah dulu gitu. Ini terbukti betul Bapak Ibu hadirin sekalian. Masya Allah, ke Bukit Tinggi, ke Bukareh, kemudian di Paimaran Tahu, ke Bengkulu, dek suara buya sejak tadilah mulai kareh, ancaklah minum buya dulu. Masya Allah. Sebenarnya saya rindu dari tadi. Iya minum bocah lupa. Ayah, iya bu ya. Ya, awak seorang badu itu dipayuan dulu, walaupun awak saja udah kami minum ya. Cuman Allah sang pencipta, Tuhan Maha Kuasa, sangatlah adil. Walaupun di hadapan kita tidak ada minum, kita hanya bisa melihat orang yang sedang minum. Tapi metabolisme tubuh sudah ditentukan oleh Allah. Mancele orang minum, ayo ludah awak taganang seorang. Dapat jawab mangga gua. Nyo minum, awak mangga gua. Ayo ludah tadi kasih. Allah dapat lah ya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, karena iklan sudah berlalu gitu. Jadi sampai di Madinah tugas Nabi itu makin berat. Dan itu nampak betul dalam sirah Nabawiyah. Isra dan Mi'raj itu terjadi 8 bulan sebelum Nabi hijrah. Jadi nampak betul bahwa itu adalah persiapan untuk kemampuan pribadi Nabi menghadapi masyarakat sampai di Madinah. 8 bulan sebelum Nabi pindah ke Madinah. Saya akan mulai dari bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah ditakdirkan, ditimpa oleh berbagai musibah, istrinya meninggal, pamannya meninggal, dan baru saja kembali dari lembah Sakif, terbuang selama 2 tahun, tidak ada yang akan dimakan lagi,
hanya makan dedaunan yang ada di lembah Sakif, suatu lembah tanah kepunyaan Abu Talib. Kemudian dibolehkan pulang, tetapi sampai di Mekah tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak sahabat yang sakit, bahkan sejumlah mereka ada yang meninggal dunia. Di saat seperti itulah Nabi kita Muhammad di Madu Bima Bamano. Di Madu Bima Bamano. Ternyata Allah sedang merencanakan sesuatu. Jibril, saya Allah, engkau turun ke bumi dan ambil itu Muhammad, bawa ke sini untuk diisra mi'rajkan. Baik ya Allah, saya akan lakukan. Maka Jibril turun ke bumi. Wa ana bi Bakkah, fa nazala Jibril wa saqafa wa nazala saqafa baiti. Saya di waktu itu sedang berada di Mekah, diromponglah atok rumah ambo, kemudian turun Jibril, dibelah rado ambo. Banyak ceritanya, panjang sekali. Aku dibersihkan dengan air Zam-Zam hatiku, ada seorang malaikat lagi yang membantu. Setelah bersih dimasukkan lagi ke dalam, kemudian dibawa keluar, rupa ada sebuah kendaraan, lalu aku dibawa. Itulah dia Isra dan Mi'raj. Berangkat 27 Rajab sekitar jam 8 malam hari Senin, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Sampai di Masjid Aqsa naik Mi'raj ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh. Kemudian balik lagi ke bawah setelah menyaksikan tadi ayat dibaca oleh qari'ah kita, linuriyahu min ayatina, untuk Isra-nya, walaqad ra'a min ayatil kubra, untuk Mi'rajnya, tanda-tanda kebesaran Allah. Sebelum jam subuh atau sebelum subuh masuk, Nabi sudah kembali berada di Masjid Haram. Lalu siapakah orang pertama yang menyaksikan Nabi duduk di situ? Abu Lahab. Abu Lahab lewat, Tuhan takdirkan waktu itu. Sianan duduk dalam masjid kok. Sebuah kalam bentuk kolah duduk dalam masjid, tanpa membuka sepatu masuk ke masjid. Cepat, tepok. Wa amai. Ini kemenakan ya. Wa amai. Iyo paman. Kok subuh ini sudah di sini? Itulah paman. Tadi malam saya raun dari sini ke Masjid Aqsa Palestina, terus ke langit. Saya saksikan ini, saya lihat ini. Nah, sebentar ini, setengah jam lalu sebelum subuh masuk, saya sudah sampai di sini. Tangangolah Abu Lahab. Oh, kok paman ternganga seperti itu? Muhammad, selama ini orang sudah banyak bilang kau gila. Aku tidak percaya. Tapi kalau begini ceritanya, sekarang aku percaya. Kau sudah benar-benar gila. Aku tidak gila, paman. Kau gila. Kau tahu itu, Mekah, Palestina, Masjid Haram, Masjid Aqsa, itu bukan dekat Muhammad, 1.500 kilo, dia untuk 5 hari pergi, 5 hari pulang. Sekarang kau bilang naik ke langit lagi. Kejadian. Saya tidak gila. Awas, saya akan panggil orang banyak untuk menyaksikan kegilaanmu. Kalau paman mau begitu, saya bersedia bercerita di hadapan mereka. Bapak dan ibu, Nabi sedang berpikir bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang banyak, menyampaikan berita ini. Tahu-tahu ada tawaran untuk mengumpulkan orang banyak. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang terjadi di hadapan bapak dan ibu jangan disesali dulu. Kadang-kadang Allah sedang bekerja. Yusuf tidak akan pernah jadi nabi kalau tidak dimasukkan ke dalam sumur, Bu. Saudara-saudara Yusuf begitu iri kepada Yusuf karena ayah terlalu sayang kepada Yusuf. Berniatlah membunuh Yusuf. Minta izin kepada ayah untuk jalan-jalan ke hutan, padahal ingin membunuh adiknya. Ayahnya pun mengizinkan. Sampai di hutan, pakaian adiknya dibuka, diikat kakinya, dimasukkan ke sumur. Tabayang dua baralah kapakia Yusuf waktu itu. Baral kapaki Yusuf, adik kecil dimasukkan ke sumur dengan kaki terikat. Tapi apa yang terjadi, Bu? Adik ditinggalkan dalam sumur, dia pun pulang. Tidak berapa lama musafir lewat, kehausan, mengambil air di sumur, diturunkan ember, ditarik, ada anak kecil yang memegang ember itu. Ini anak ganteng, ini kalau dijual mahal. Pedagang pikirnya ke situ.
Dijuallah di pasar budak. Karena jualnya mahal, yang mampu membeli orang istana, dibawa ke istana. Besarlah Yusuf di istana. Ternyata anak ini pintar. Nah, lagi-lagi pintar, diangkat jadi bendahara. Ujung-ujungnya Yusuf menjadi raja. Coba kita potong kalimatnya. Kalau Yusuf tidak masuk sumur, maka Yusuf tidak akan menjadi raja. Makanya apa yang terjadi di hadapan Bapak Ibu jangan terlampau disesali. Allah sedang melakukan sesuatu untuk kita. Muhammad berpikir, balah cara mengumpulkan orang banyak. Datang tawaran. Dalam sekejap saja setelah matahari terbit, berkumpul orang sebanyak-banyaknya di halaman Masjid Haram. Tuan-tuan sekalian, Tuan dikumpulkan, diundang datang ke sini, tentu ada maksud dan tujuan. Sekarang kita dengarkan. Ini Muhammad katanya tadi malam sampai ke Palestina. Dia sudah lihat ini dan lihat itu, bahkan sampai ke langit. Cerita gila ini. Muhammad, silakan kau ceritakan kepada mereka. Di dalam kerumunan orang banyak itu ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, dan sejumlah sahabat. Dengan suara yang sangat berwibawa, ya kayak suara saya inilah. Tadi malam saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari sini ke Masjid Aqsa Palestina. Saya melihat ini dan melihat itu. Terus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Saya menerima perintah sholat. Awalnya adalah 50. Sampai langit yang kedua, Musa mengusulkan, minta kurang Muhammad, bolak-balik. Akhirnya turun 5. Itulah pengalaman saya. Tapi di waktu saya berangkat menuju Aqsa, itu ada sekumpulan pedagang yang menunggangi onta. Karena terkejut bunyinya kendaraan saya, ontanya ada yang patah. Saya yakin mungkin nanti sore orang itu akan datang ke sini. Kemudian saya juga ada istirahat di suatu tempat. Kebetulan pedagang-pedagang yang letih di jalan sedang pada tertidur. Ada susu 1 gelas, saya ambil susunya, saya tinggalkan setengah gelas. Orang itu saya yakin menjelang matahari terbenam, dia sudah sampai di tempat ini. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Tak lebih tak kurang, dan terima kasih, kata Nabi. Akhirnya Abu Lahab tampil lagi. Apakah kalian percaya terhadap keterangan Muhammad? Diam semua. Diam semua. Kok diam? Akhirnya majulah seorang yang tinggi jangkung berwibawa. Kerak, kerak, kerak. Kau Abu Bakar, apakah kau percaya? Ambil mic. Saya Abu Bakar menyatakan sikap sebagai berikut. Kalau Muhammad yang menyampaikan cerita itu, walaupun jauh daripada itu tidak diterima oleh akal, saya tetap percaya. Terima kasih. Kecil bulan, karat amatnya. Mendengarkan Abu Bakar sudah menyatakan sikap seperti ini, mahambu Ali bin Abi Thalib. Seratnya padangnya keluar. Saya Ali bin Abi Thalib. Kalian tahu ini pedang? Ini pedang. Tahu kan? Tahu, kata orang banyak. Coba tunjuk tangan ataupun jawab. Siapa yang merasa tidak percaya, akan saya putus dan pisahkan kepala dengan badannya. Padang? Tentu tak hilang sekali. Kami sebelah kamar ini percaya, sebelah tadi percaya. Kecil pula, tapi ada yang di sudut sebelah sana. Tuan Abu Lahab, saya punya pikiran, instruksi saya. Ada apa? Kalau memang Muhammad itu sampai ke Masjid Aqsa tadi malam, saya sudah belasan kali ke Masjid Aqsa. Saya tahu betul bagaimana bentuk depannya, bagaimana taman bunganya, bagaimana belakangnya dan kirinya. Kita suruh Muhammad untuk menceritakan itu. Kalau memang persis, ya kita percaya. Saya tahu betul. Bagus juga pikiranmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Muhammad mengatakan ada pedagang yang ontanya patah. Ada yang susunya diminum oleh Nabi Muhammad sehingga tinggal 1/4 gelas. Nanti kalau mereka sudah datang, kita tanya, ada nggak onta yang patah?
Ada nggak yang kehilangan susu di gelas? Nah, ini yang rasionalnya nih. Baiklah kalau begitu. Nanti sore kita berkumpul di sana dan kita tunggu pedangan tersebut. Tapi sekarang bisa kita bertanya kepada Muhammad. Muhammad, kalau kau memang sampai tadi malam menuju Masjid Aqsa, tolong kau jelaskan bagaimana bentuk Masjid Aqsa itu. Berapa tiangnya? Bagaimana depannya? Oh lele, Bu. Muhammad lupa menghafal. Muhammad lupa menghitung dan menyaksikan kiri kanan. Tapi Muhammad adalah Al-Habib, orang yang dicintai oleh Allah. Allah berikan kepada Muhammad penjelasan, berikan wahyu, sehingga ada potret, ada visual, ada TV yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Tinggal baca saja. Muhammad, jangan cemas, saya akan melihatkan kepadamu dan baca saja teks yang ada di depanmu. Kayak gitu. Gitu Pak. Jadi sudah ada dari dulu teksnya gitu. Baik, saya akan jelaskan. Tiangnya sekian, di depannya ada bunga, pot kiri dan kanan, bunga ros, bunga segala macam. Kemudian di belakangnya begini, kemudian ada tempat santai-santai di kiri, ada tempat santai-santai di kanan, tempat main anak sebelah sana, tempat main sebelah situ, ada kedai di situ, itu yang dijual. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kata Nabi. Bagaimana yang bertanya tadi, apakah keterangan Muhammad Belen cocok? Kalau begitu Tuhan persis tuh, persis, tidak ada yang salah. Waduh, yang kalau begitu kami yang di sebelah sini percaya kalau Muhammad tadi malam berisra Mi'raj. Nah, setelah sore mereka pun berkumpul dan pergi ke simpang jalan, dan setelah seluruhnya datang dan hadir ditanya, siapa yang ontanya patah? Saya. Siapa yang air susunya hilang? Susu di gelas maksudnya. Saya. Akhirnya 2/3, hampir lebih separuh mereka yang berkumpul, semuanya menunjukkan percaya Bapak dan Ibu. Itu satu sisi. Kalau kita menemukan satu persoalan, banyak sih persoalan kita temui di dalam kehidupan. Buntu jalannya, tidak ada jalan. Tidak ada penyelesaiannya. Maka kembalikanlah kepada Allah. Kalau dikembalikan kepada Allah, jalan keluar pasti nampak. Jadi tidak panik, tapi kembalikan kepada Allah. Seketika Nabi sampai di Masjid Aqsa pagi itu, ternyata setelah Nabi menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, baik di waktu Mi'raj maupun di waktu Isra, ternyata semua yang dialami oleh Nabi sebelum berangkat, istri meninggal, paman meninggal, baru saja diusir ke lembah Sakif, kecil rasanya oleh Nabi ketimbang dengan kekuasaan Allah yang begitu besar. Akhirnya semangat Nabi untuk berdakwah muncul kembali, beramar ma'ruf, bernahi mungkar muncul kembali, dan 8 bulan setelah itu Nabi dihijrahkan ke Madinah. Jadi nampak betul untuk memperkuat jiwa lahir batin Nabi. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita katakan dengan bahasa lain, sesampai di Madinah Nabi benar-benar siap lahir dan batin. Karena setahu kita, sesampai Nabi di Madinah itu yang dihadapi oleh Nabi persis Republik Indonesia. Ada muslimin, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada Sobi'i, orang nyembah bintang ini. Jadi tidak muslim saja, tapi hidup rukun dan damai. Karena kepiawaian Nabi di dalam memimpin mereka. Sehingga Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, Madinah itu bahasa Arab, terjemah bahasa kitanya kota. Tapi Madinah itu asalnya 2 akar kata, madun, dinun. Madun artinya ekonomi, dinun artinya agama. Jadi Madinah adalah satu komunitas masyarakat yang agamanya mantap, yang ekonominya mumpuni. Jadi ternyata inilah 2 sejoli yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin ekonomi mantap, maka permantaplah agama. Permantap agama, maka menjadi Madinah. Sehingga kekuatan yang dapat diciptakan oleh Nabi di negeri Madinah
itu menjadikan Madinah itu disegani oleh Romawi, negara besar di waktu itu. Bahkan sampai Raja Heraklius yang memimpin Rom itu ngirim utusan sama Muhammad, ngirim utusan untuk minta kami jangan diserang, ketakutan, minta berdamai. Itu menggambarkan kekuatan Nabi di waktu itu. Padahal dipimpin oleh Nabi adalah serba-serbi, persis Republik Indonesia. Tapi kenapa bisa jadi aman? Karena Nabi memulai segalanya dari yang sangat tepat. Apa itu? Komitmen agama. Jadi Pak, Bu, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi. 12 hari lagi kita akan ketemu dengan tanggal 14 Februari. Kita bantu KPU hari ini. Saya kemana-mana pergi, saya Sumatera Barat hari ini itu juga membantu KPU. Jangan sampai ada yang golput. Karena tahun 2009 bertepatan di Sumatera Barat, kebetulan di Padang Panjang 853 orang ulama berkumpul dan membahas, akhirnya fatwa dikeluarkan, memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. ASEAN yang kawak ini kalau tidak ulama. Oleh karena memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib, maka pada hari Rabu 14 Februari yang melangkahkan kaki, mayungkan tangan, menyediakan sedikit waktu, pergi ke TPS, menyalurkan suaranya, berpahala, sedang beribadah. Sedangkan yang mengambil sikap golput dengan alasan yang tidak syar'i, malih dosa. Tapi kalau sakit atau kesakitan itu Allah lebih tahu. Tangaleren karai kuasanya dosa. Apa alasan para ulama kita waktu itu? Karena tidak mungkin kita bisa hidup tanpa pemimpin. Bisa tidak kita hidup tanpa pemimpin? Tidak ada Pak Camat, tidak ada Pak Kua, tidak ada wali negari, tidak ada wali negari, tidak ada bupati, tidak ada satu alahnya. Dia mungkin tidak hidup. Baru saja dari Mancu ada ketua, namanya ketua baru. Ya, ada ketuanya itu. Pemilu juga mereka dengan caranya pula. Tidak akan mungkin kita bisa hidup tanpa ada pemimpin. Itu pasar Bukit Tinggi itu bisa jadi kacau kalau tidak ada ngatur ya. Kalau tidak ada ngatur. Ada teman saya, dia punya toko salah satu di Aur Kuning. Saya tanya, John, saya bilang, namanya si John. Bagaimana penjualanmu? Bagaimana arus penjualanmu, jual belimu dalam 3 hari ini? Alhamdulillah Bu ya, rancak Bu ya, naik 2 kali lipat. Alhamdulillah. Saya tanya lagi, kenapa jualannya naik 2 kali lipat? Karena kedai sebelah tutup. Karena kedai sebelah tutup. Coba kita potong kalimatnya. Alhamdulillah jual beli saya naik karena kedai sebelah tutup. Jadi kedai sebelah tutup, alhamdulillah. Saya tanya lagi, kenapa kedai sebelah tutup? Itulah dia Bu ya, mintuonya sakit. Setelah 3 hari. Kalau tidak ada yang mengatur, dia akan berdoa dalam hati. Kenapa sudah mentua sakit, lakinya sakit leh. Sudah lakinya, adiknya leh, satu anaknya leh, supaya tutup tarik, supaya jual bagi 2 kali lebih. Bayangkan kalau tidak ada yang mengatur. Karena semua kita punya kepentingan yang sama Bapak Ibu. Bapak butuh makan, Ibu butuh makan, saya juga demikian. Ceramah saja kasih air, 2 loli, cek jadinya cek kedua. Bagaimanapun orang nama jual pasti ingin mahal. Orang nama Bali ingin murah. Kemanapun pergi begitu. Kalau dapat nama jual kok mahal anaknya. Nama Bali kok murah. Bentuk beli kacang murah. Sudah murah. Selama orang maliter habis 1,5 liter. Semua kita punya kepentingan seperti itu. Coba kalau tidak ada yang mengatur, tidak akan mungkin kita tidak punya pemimpin. Kan seperti itu. Makanya orang yang mengambil sikap golput tak malih dan berdosa. Artinya apa? Berartinya dia berpendapat tidak apa-apa, tidak ada punya pemimpin. Gitu. Ini kalau ada KPU makasih sama saya ini sebenarnya. Ya, karena sudah menolong kerjanya. Kami di Pak Kepala Dinas diimbaunya akan tentu sudah kau nanya Pak.
Nah, kok bakal carul sudah tuh kan, nah, gitu. Karena ini, apakah ini layak disebut di masjid? Sangat layak, karena sudah ada hukum wajib. Masalahnya sekarang siapa yang dipilih. Nah, kalau siapa yang dipilih itu tidak wilayah kami. Tadi sudah disampaikan. Sadarlah kita bahwa kita adalah aparatur sipil negara. Ada salapan anda boleh. Yang pertama sekali, awak harus netral. Oleh karena itu terserah kepada kita siapa yang mau dipilih. Tapi sekedar kriteria boleh. Bapak Ibu hadirin sekalian, negara kita adalah negara Pancasila. Negara apa? Ada negara agama, ada negara sekuler. Kita tidak negara agama dan kita tidak negara sekuler. Nah, masuk waiko gak 2 menit. Apa itu sekuler? Negara yang tidak mengatur agama, seperti Amerika, seperti Kanada. Sehingga tidak ada kementerian agamanya. Nanti kalau Bapak Ibu pergi jalan-jalan ke Washington, pergi ke Ketua Kemenak, nggak ada itu Kemenak situ. Nggak dekat Kemenak ada. Karena masalah agama tidak dicampuri oleh agama, tapi negara tidak melarang beragama. Atau negara sekuler namanya. Lalu yang kedua ada negara agama, seperti negara agama Vatikan, negara agama itu. Iran negara agama itu, Arab Saudi negara agama itu. Artinya apa? Negara yang agamanya langsung menjadi agama negara. Dasar-dasar agama menjadi dasar negara. Republik Islam Iran. Kalau Vatikan Kristen tentunya, itu negara. Kalau kita bagaimana? Kita tidak negara agama, tapi tidak negara sekuler, mengambil jalan tengah. Kenapa? Itulah kepintaran the founding father waktu itu. Kejadian negara sekuler nggak mungkin. Kenapa? Kontribusi agama besar terhadap merdeka. Dan itu disadari. Kesadaran itu terujuk dalam bentuk apa? Pembukaan Undang Dasar 45 atas berkat. Nah, terus kalau itu sudah kajian kita. Allahu Akbar, itu senjata ampuh para pejuang. Nggak bisa agama dibuang. Kalau begitu negara agama saja. Nah, kalau negara agama saja, ini nyaris Bapak Ibu, nyaris dia negara agama. Lihat Piagam Jakarta. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam untuk penganutnya. Datang pertanyaan lagi, yang agama lain bah, kok pindah agama surah lah ini. Payahnya Islam yang ada syariat, sudah pindah aja lah, kan nggak mungkin. Akhirnya di jalan tengah, negara berdasarkan Pancasila, negara Pancasila jadi. Tapi subuh ke negara Pancasila, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tidak boleh tinggal di negeri ini kalau tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, silakan pergi dari sini. Oleh karena berdasarkan Pancasila, maka seluruh undang-undang, seluruh aturan ataupun apa yang mau dibuat, yang Pergub lah namanya, yang Pergub lah namanya, yang PP namanya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, tidak bisa dibantah. Apapun yang akan dilakukan di sini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, termasuk pemilu. Tidak boleh menabrak Pancasila. Yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Makanya di dalam apa saja di negeri ini, nilai-nilai agama adalah nomor 1, termasuk memilih pemimpin. Makanya Pak dan Ibu silakan. Dan kau pilih 5. Karate 5 nanti. Legislatif 5. DPR tingkat 2. Tingkat 1. Pusat DPD Pileg Pilpres. 5 masih awak jangan sampai tidak memilih dan jangan sampai selesai, jangan sampai itu saja, melalui pertimbangan-pertimbangan, dan itu berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Pak dan Ibu, kita sebagai aparatur sipil negara, awak marano, sebab kita tidak boleh berpolitik praktis. Makanya ada kampanye, ada pilpres, ada debat presiden, hari minggu ada jadi atau tidak lalu waktu itu kemudian dicari kemana dia kok. Dia urusan pribadi-pribadi awak. Kami dan kita semua tidak berada pada wilayah mengarahkan kepada siapapun. Tapi menjalan pertama kriterianya, pilihlah orang yang komitmen keagamaannya tinggi, yang Pancasilanya mantap. Itu dulu. Asia orangnya jadi tanya itu tidak boleh tanya. Itu tidak wilayah kami dengan Pak Kepala Dinas itu.
Itu kriteria umum yang komitmen keagamaannya tinggi. Sebab mustahil agama negara ini tidak berpancasila. Yang kedua, yang jujur. Ketiga, yang amanah. Yang keempat, yang cerdik dan cerdas. Dan yang kelima, yang dicintai oleh rakyat dan orang banyak. Itu kriteria. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kok dirantang buah panjang, ancak buah guluang hanya pendek. Mungkin itu yang dia sampaikan kepada kita nambah samo, ibu-ibu nanti yo sanang, tapi kami kawaju main. Ada laki, ada jauh. Oleh karenanya dirakit intan untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.